Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali ya, untuk melakukan kewajiban kita kalau ilmi. Kitabnya minta diganti. Saya kasih tawaran 12 kitab, rolas, ternyata jatuhnya ke Ayyuhal Walad. Saya tawarkan ada Taqribat Targhib, ada Masail Muhammadiyah, ada Masail Jahiliyah, macam-macam. Oh bukan. Oh begitu. Padahal kitab Masail Muhammadiyah itu adalah kitab yang membahas tentang bagaimana Rasulullah, mulai dari fisiknya, mulai dari cara bicara beliau, cara seni beliau, cara semuanya dibahas itu. Ya karena ada embel-embelnya Muhammadiyah, jadi koyo-koyo ini ngaji Muhammadiyah. Ya, makanya pentingnya ngaji itu di situ ya. Ya. Nah, Ayyuhal Walad ini merupakan nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Muridnya itu minta nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Dan kita kenal Imam Al-Ghazali itu Masya Allah disebut dengan Hujjatul Islam. Gelarnya beliau itu Hujjatul Islam. Banyak ustadz-ustadz zaman sekarang yang menghujat Imam Al-Ghazali, kalau Imam Al-Ghazali. Kalau saya jawabannya simpel, sudahkah membaca kitabnya Imam Al-Ghazali yang lebih dari 200 buah itu? Dibaca satu persatu. Sementara mereka yang menghujat Imam Al-Ghazali hanya berpegang kepada pendapat 1, 2, 3, 4, 5 ulama yang tidak sepakat dengan pemikiran Imam Al-Ghazali. Di antaranya yang ditahdirkan kepada Imam Al-Ghazali, katanya Imam Al-Ghazali itu suka memakai hadis-hadis yang dhaif. Suka pakai hadis-hadis yang dhaif, terutama di dalam kitab beliau namanya Ihya Ulumuddin. Kemarin sebenarnya juga mau tak tawarkan kitab Ihya Ulumuddin juga, cuma 4 jilid gede. Ya, memang kalau kita ingin tahu tentang pemikirannya Imam Ghazali, itu tak di kajian akhlak
Tazkiyatun Nafs punya Imam Ghazali namanya Ihya Ulumuddin. Tidak saya tawarkan juga, kita tawarkan yang kecil ini saja. Ya. Baik. Jadi Imam Al-Ghazali ini oleh ulama ya secara internasional disebut dengan Hujjatul Islam. Pemikirannya tertulis dari ratusan kitab, ratusan karangan yang ditulis oleh beliau. Dan memang kitab yang paling terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Itu yang paling terkenal. Ada hadis-hadis yang dianggap dhaif. Ya, baik, itu yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk di sini. Itu tadi mukadimah, ya, mukadimah berkenaan yang kenapa muncul kitab Ayu Al-Walad. Jadi ada muridnya beliau yang kepingin mendapatkan nasihat dari Imam Al-Ghazali. Baik. I'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai anakku. Al-walad itu anak, ini anak laki-laki. Jadi Imam Al-Ghazali menganggap murid-muridnya itu sebagai anak-anaknya. Karena memang murid-muridnya usianya juga masih junior. Wal muhibbu al-azizu, dan yang mencintai yang mulia. Menarik sekali memang Imam Al-Ghazali itu dikenal ulama yang tawaduknya luar biasa. Karena memang beliau ini bergerak di bidang, kalau dalam bahasa orang Tazkiyatun Nafs itu tasawuf. Beliau ini seorang tasawuf. Tasawufnya bukan tasawuf yang keblinger akhirnya meninggalkan sholat, yang sok-sokan makrifat hakikat, bukan. Karena Imam Al-Ghazali ini juga orang syariat. Beliau juga kepala sekolah, menjadi seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen pada masa itu di sebuah sekolah, dan beliau menjadi pimpinannya. Kalau bahasa sekarang ya kepala sekolah, ya termasuk rektor. Dari sekian pemikiran dia ahli di bidang filsafat, dia ahli di bidang ilmu kalam, bahasa Arab, macam-macam. Di akhir-akhir usianya beliau itu ada menemukan titik jenuh. Apalagi yang beliau hadapi hanya perdebatan ilmu. Terutama pada masa itu ada namanya berkembang ilmu kalam dan ilmu filsafat. Maka beliau orang pertama yang menulis untuk menentang orang-orang filsafat dengan bukunya Tasawuf Falasifah itu. Beliau orang pertama. Pada masa itu dengan pengembangan pemikiran filsafat itu kacau balau juga, muncul Mu'tazilahnya yang kemudian memunculkan kata-kata bahwa azab kubur tidak ada dan macam-macam. Beliau ini orang pertama yang menentang orang-orang filsafat. Nah, di titik jenuhnya sudah mulai semakin sepuh, semakin tua, ada titik jenuh. Kok bendino mek debat, bendino mek ngene, akhirnya dia mengasingkan diri. Melepaskan jabatannya sebagai kepala sekolah ataupun rektor, dilepaskan, dia ingin mengasingkan diri yang kita sebut dengan uzlah. Menyendiri beliau, ya, dan akhirnya di menyendirinya itulah muncul karya Ihya Ulumuddin. Dari situlah beliau lebih berdedikasi ke pemahaman tasawuf, atau dalam bahasa kita Tazkiyatun Nafs. Kalau kita bicara tentang tasawuf begini, ada kelompok-kelompok yang pasti akan menganggap pasti sesat kajian kita ini. Saya berpegang dengan Ustadz Firanda. Kita paham ya Ustadz Firanda itu. Ustadz Firanda itu tengah-tengah, seperti yang saya pegang. Tidak semua tasawuf itu sesat. Kalau yang namanya tasawuf, bila yang dimaksud tasawuf itu adalah
bagaimana mensucikan hati, bagaimana mensucikan perilaku, itu makna tasawuf seperti ini saya sepakat. Dan berarti tasawuf yang semacam ini yang juga dipegang oleh Al-Ghazali. Tasawufnya modelnya begitu. Beda dengan tasawuf yang sampai mengaku marifat, mengaku hakikat, akhirnya mereka tidak sholat, akhirnya mereka meninggalkan syariat, akhirnya mereka tidak puasa. Itu tasawuf yang sesat, yang nantinya ada namanya tasawuf falsafi. Akhirnya nanti memunculkan manunggaling kawula Gusti, manunggaling, kemudian ada manunggaling Allah ing manungso atau manunggaling manungso ing Gusti diwolak-walik. Dan juga nanti ada istilah hulul, ada istilah itihad, itu tasawuf falsafi. Dan ini Imam Al-Ghazali salah satu ulama yang tidak sepakat dengan tasawuf yang model begitu. Nah, sehingga tasawufnya Imam Al-Ghazali lebih pada makna tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan tingkah laku. Dan ini salah satu kitab yang akan kita kaji. Nanti isinya akan berkenaan dengan bagaimana nasihat-nasihat tentang akhlak, tentang tazkiyatun nafs. Dan kapan-kapan nanti kita akan komparasikan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali ini dengan pemikirannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Podo-podo tasawufe, kira-kira bener sing di, kira-kira pas sing mana. Tapi biasanya ya orang-orang seperti itu alergi dengan istilah ngaji tasawuf gitu. Dan jenengan menjatuhkan kitabnya ke Ahyul Walad, ya nanti kita otomatis akan berbicara tentang masalah seperti itu, dan kita akan luruskan apa sih sebenarnya. Clear ya Bu? Gambarannya begitu ya? Nah, gambarannya begitu. Tapi lain jenengan ngaji fikih, yaitu tadi lain ngaji fikih itu mesti perbedaan pendapat, singkonong ini gak legowo gelut gitu. Kalau ngaji seperti ini lebih cenderung ke bagaimana kita punya sikap yang baik, akhlak yang baik gitu. Imam Al-Ghazali mengatakan atalallahu baqa'aka bi ta'ati. Mudah-mudahan Allah memanjangkan ya baqa'aka umurmu bi ta'atihi, berkenaan dengan taat kepadanya. Wasalaka bika sabila ahibaih, dan Allah memperjalankan dirimu di jalan orang-orang dicintai. Inilah etikanya seorang guru kepada murid yang dilakukan dulu oleh Imam Al-Ghazali. Etikanya seorang guru kepada murid-muridnya adalah senantiasa mendoakan muridnya. Itu yang benar. Jadi kalau orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, bahkan Rasulullah Muhammad itu senantiasa mendoakan sahabat-sahabatnya. Imam Al-Ghazali di sini doanya luar biasa. Pernahkah kita punya murid kemudian murid kita doakan seperti ini? Guru-guru sekarang mendoakan murid-muridnya, Pak Yai sekarang mendoakan santri-santrinya. Imam Al-Ghazali mengawali dengan kalimat mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu berkenaan dengan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memperjalankan dirimu di jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semuanya seperti itu ya Bu ya. Ya, kita ini oleh Allah dipanjangkan umur kita berkenaan dengan istiqomah taat kepada Allah, dan Allah senantiasa memperjalankan kita di jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Dan jenengan saya juga setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian beliau mengatakan anna mansyuran nasihati, sesungguhnya penyebaran nasihat. Mansur itu sesuatu yang disebar karena isim maf'ul. Ya sesungguhnya penyebaran nasihat-nasihat iku yuktabu ditulis min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam, ditulis pada intisari risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Risalahnya Muhammad itu adalah Islam, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itulah nasihat. Rasulullah pernah mengatakan apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Berarti ketika jenengan membaca Al-Quran, ya Al-Quran itu adalah nasihat. Ketika kita membaca sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, itulah nasihat. Itulah nasihat. Nah, kita ini setiap hari membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan hanya melafadzkan saja. Ibu, yang membunuh sahabat Ali, menantunya Nabi, itu siapa? Orang yang hafid Quran, hanya sekedar hafal. Yang membunuh Utsman bin Affan itu juga para penghafal Al-Quran. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasul, yaqra'unal Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak nyampe ke kerongkongannya. Jadi hanya sekedar melafadzkan, pakai irama A, irama B dan sebagainya, tapi sekedar itu, jangan sampai. Maka di sini sebelum memberikan makalah-makalah nasihat-nasihat yang lain, Imam Ghazali sudah menyebut nasihat itu sudah tersebar, sudah ada, ditulis di mana? Al-Quran dan Sunnah, yaitu makanya Al-Quran diturunkan itu kan untuk liyatadab baru ayati, supaya isinya itu dipikirkan, memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya syukur-syukur kalau tadi saya dengar baca Fatihah. Lah baca Fatihahnya itu setelah ditahsin, diojai isinya apa. Sehingga pas ketika sholat membaca Al-Fatihah dengan irama bayatinya tadi, memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Oh begini artinya. Ar-Rahmanirrahim. Oh begini artinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Clear ya? Baik. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka bi nasihati. Jika ada sungguh telah sampai kepadamu ya dari sesuatu itu nasihat, maka fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka kebutuhanmu, keperluanmu kepadaku dalam masalah nasihat itu apa? Maksudnya piye? Kalau kamu sudah membaca Al-Quran dan Sunnah, dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, nyapo kok minta nasihat kepadaku? Gitu loh maksudnya Imam Ghazali. Inilah guru yang tawadhu. Inilah guru yang tawadhu. Sampai di dalam kitab yang lain itu Imam Ghazali cuma mengatakan, saya ini tidak ngerti apa-apa, saya tidak ngerti ini, saya tidak ngerti. Padahal tulisannya ratusan, tapi masih mengatakan aku durung ngerti opo-opo. Coba bedakan dengan orang-orang sekarang. Kemlinti ini sing akeh, padahal ya durung iso lapo. Makanya memang benar itu ada manusia itu dibagi 4. Kita kembangkan sedikit. Manusia itu dibagi 4. Di dalam masalah ilmu ya, manusia itu dibagi 4. Apa Ibu? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah iki ono wong pinter dan dia tahu kalau dirinya pinter. Jadi kan termasuk yang ini. Orang yang pinter dan dia tahu kalau dirinya pinter. Ini 2 kemungkinan. Bisa sombong, bisa tawadhu. Sing akeh yang mana? Yang sombong itu. Nomor 2 itu rajulun yadri, kemudian wala yadri anahu yadri. Ada orang yang pinter tapi dia tidak tahu kalau dirinya pinter. Ini kayak seperti orang tidur, harus dibangunkan supaya dia mengamalkan ilmunya. Sing nomor 3, rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Ada orang yang bodoh, gak pinter, tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Nah ini si api. Ada orang bodoh tapi dia itu
ngerti kalau dirinya bodoh. Biasanya orang semacam ini apa kira-kira? Hah? Ngaku pinter ya bu mana? Ada orang bodoh dan dia ngerti kalau dirinya bodoh. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia greget untuk cari ilmu, menghilangkan kebodohan. Poin yang kedua yang dikatakan oleh Ali namanya qanaatun bil jahli. Qanaatun bil jahli itu menerima begitu saja tentang kebodohannya dan tidak mau merubah dirinya. Nah, sing paling elek itu sing nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh tapi tidak ngerti kalau dirinya bodoh. Akibatnya orang semacam ini ya, di samping dia gak gelem ngaji, dia merasa pinter, dia merasa bener. Itu tadi, biasanya wong si nomor 4 itu senengane mek ngeyel tok. DPP yo ora jempe, DPP yo ora garing, dicelup yo ora jempe. Inilah Imam Al-Ghazali bilang, kalau kamu itu sudah baca nasihat tadi di dalam Al-Quran, di dalam risalahnya Rasulullah Muhammad, Al-Quran dan Sunnah, lah untuk apa kamu minta nasihat ke sini? Yang kamu sudah pandai kok. Tapi ternyata muridnya ini pun juga orang yang tawadhu. Wis podo wis. Gurunya sama muridnya podo-podo tawadhunya. Sang murid masih merasa belum cukup ilmunya itu, akhirnya datang ke Imam Al-Ghazali untuk belajar lagi. Sementara Imam Al-Ghazali sudah mengatakan, wong kamu itu loh, ya kalau sudah membaca Al-Quran dan Sunnah, wis ngaji, untuk apa minta nasihat ke saya loh? Podo-podo tawadhu. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang yang senantiasa bertawadhu dan kita juga tawadhu. Dan kemudian Imam Al-Ghazali pun juga menasihat juga, wa illam tablugh, dan apabila belum nyampe kepadamu tentang makdini risalah tadi, tentang intisari risalah, nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, yang belum nyampe kepadamu, fakulti, maka katakan kepadaku, madza hasalta fi hadhis sininal madiyah, ya apa yang sudah kamu hasilkan di tahun-tahun ini. Maksudnya gimana? Bertahun-tahun yang kamu lakukan apa? Kok sih gak ngerti tentang intisari risalahnya Muhammad? Iku dalam satu sisi Imam Al-Ghazali pun juga memberikan masukan. Kalau memang kamu itu belum mengerti, belum nyampe kepadamu apa itu intisari Al-Quran, belum paham tentang intisari Al-Quran, belum intisari daripada sunnah-sunnah Nabi, lah bertahun-tahun ngapo wae sing dilakoni ku apa wae. Ibaratnya gini loh, nyamono nyamini sik durung iso salat sing bener, berarti nyamono nyamini lapo ya. Kalau masalah salat, masalah baca Quran, nyamono nyamini sampai usia sekian kok sik durung iso maca Quran naik, nyamono nyamini lapo. Ah gitu loh maksudnya Imam Ghazali. Ya Bu, terus mohon maaf itu ya kritikan atau kencang begini. Didelok salate sih korat karit, didelok wudune sih gak bener, nyamono nyamini lapo. Hidup kalau katakanlah sudah 40 tahun, maka nanti kan konteksnya Al-Quran menyebutnya 40 tahun. Karena 40 tahun itu dari tinjauan agama, dari tinjauan psikis, psikologi, dan juga dari tinjauan sosiologi itu klub 40 itu. Lah ya lek kadung sudah masuk usia 40 tahun sik durung iso ngaji, usia 40 tahun sik durung iso wudu, usia 40 tahun sik durung iso ngene, durung ngene. Lah nyamono nyamini lapo gitu. Bahasane Imam Al-Ghazali ku ngono gitu. Bu, nah wis mulai kenceng ngajine. Kalau kita ngaji iki, namanya saja nasihat Ghazali kepada muridnya. Berarti kita ini lagi dinasehati sama Imam Ghazali. Namanya nasihat itu kadang-kala menampar. Ya, kadang yo nyeruduk, kadang-kala yo nabrak. Ya, mudah-mudahan nanti tidak ada yang purik dengan ngaji seperti ini. Ndak purik ya Bu ya? Nah.
Ketika saya mengatakan nyamono nyamin iki lapo, gak iso ngaji ku lapo lah. Ojo pore. Engko maru Pak Ustadz iki piye? Aku loro ati aku durung iso ngaji. Nyamono nyamin. Saya sering kali kritik itu sama orang-orang. Nyamono nyamin sik ketakon gini loh. Lah terus nyamono nyamin lapo, ngajine lapo, lek golek dhuwit tok mek donya tok gak mari-mari. Masalah ali bengkong ora paham. Lha ya opo sih aku? Ya sudahlah, namanya getun itu mesti neng buri. Menyesal itu pasti di belakang. Kate belajar tahsin maru kena huruf makharijul huruf silate wis kaku kabeh. Masya Allah. Antara nih makharijul huruf antara kha sama dhat itu saja wis lidahe wis molak-malik. Aduh aku wis tuwek iki lho. Lah nyamun-nyamine nom dulu kemana enggak belajar. Lek jarene wong-wong kok ngowo saya antara shot ambek shin kok. wis kita ngaji ngaji ayyuhal walad ini wis dikepuki tok wis. Ada kemarin lupa tidak saya tawarkan namanya Nasoihul Ibad, itu juga bagus. Nasoihul Ibad itu sama, ngaji-ngaji tentang makalah-makalah nasihat dari Rasulullah, nasihat dari para sahabat dan para ulama. Kitab ini saya kaji di Manarul Islam itu. Sudah sampai makalah beberapa itu. Itu bagus. Baik. Lanjut ya, Bu. Min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu. Dan di antara sejumlah apa-apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada umatnya. Jadi di antara nasihatnya Nabi itu kepada umatnya apa? Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighalu bima la ya'ni. Tanda berpalingnya Allah, tanda berpalingnya Allah dari seseorang hamba. Apa itu? Istighaluhu, sibuknya hamba tersebut bima la ya'nihi, dengan apa-apa yang tidak memberikan manfaat untuknya. Berarti kita ini kalau terhanyut dengan sesuatu yang gak manfaat, yang bari hanya tidak manfaat yang kita lakukan, itu tanda Gusti Allah berpaling dari kita. Di antara penguatnya apa dalilnya itu? Min husnil islamil mar'i, lanjutnya tarkuhu mala yaknihi. Di antara bagusnya Islam iman seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti gini, Bu, semakin kuat imannya, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semakin lemah imannya, dia akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkontaminasi setiap hari, gak manfaat dilakoni, itu ciri imannya lemah, juga ciri Gusti Allah berpaling dari dia. Otomatis yang dimaksud adalah manfaat yang bisa membuat dia menyelamatkan diri dari murkanya Gusti Allah. Otomatis itu. Pak, apakah kita ini melakukan kegiatan dunia yang sifatnya mubah? Itu tidak boleh. Boleh selama gitu. Ada tanda kutipnya. Ada tanda kutipnya. Kalau perbuatan-perbuatan mubah itu malah justru sering melalaikan kepada Allah, lah berarti perbuatan mubah itu berarti tanda itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak kok sesuatu yang sebenarnya bermanfaat yang untuk kita pilih. Apalagi kalau usia kita ini sudah di atas 40 tahun. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Itu apa?
Wong semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya nun sewu, kita ini mohon maaf, banyak mana yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat yang kita lakukan. Jenengan yang tahu persis. Ketika main HP itu kira-kira mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, jenengan yang lebih paham. Nah, ayolah kita cari-cari yang manfaat. Jadi kalau ada orang mohon maaf, jenengan melihat ada orang itu kok ada hal-hal yang kayak tidak bermanfaat. Umpamanya contoh, dino-dino mek jagongan, nek gak lapo-lapo ngecepret, tapi tonggo-tonggo nih, koyo-koyo gak di penggawean, koyo-koyo hal-hal yang tidak penting. Ah ini tondo itu. Kalau kita ini kan sudah ndak anu. Kalau saya pribadi ya melakukan hal semacam itu wis koyo wis apa ya? Contoh di kampung itu ben malam mesti ada orang karambol sampai malam. Saya mikir orang-orang ini apa ya? Kadang-kala habis maghrib sudah mulai karambolan sampai malam. Saya mikir, apa ya mereka gak sholat? Apa mereka itu ya orang ngaji? Terus apa? Terus kemudian hal-hal yang dilakukan untuk keluarganya sebagai kepala rumah tangga, iku apa kok karambolan? Lah itu saya dalam berpikir gitu, bukan untuk ngenyek mereka, bukan, tapi untuk bermuhasabah. Kalau saya seperti itu kan dipandang wong yo rapi, lek mekarambolan tok ndak ada manfaat. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi, kalau Allah itu berpaling kepada seorang, maka orang itu akan tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lihat TV itu bermanfaat gak sih? Lebih banyak manfaatnya atau tidak sih lihat TV? Berjam-jam di depan televisi delok sinetron, Masya Allah. Manfaatnya apa kira-kira? Berjam-jam nyekel HP, game-gamean, itu manfaatnya apa? Itu. Ngerumpi karo tonggone mulai beduk sampai asar gak mari-mari. Apa sing diomong niku apa? Itu. Nggak, kalau kita memang beriman kita akan membatasi itu. Ya. Dan kadangkala memang kita ini seharusnya paham setiap detik yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Wong hidup cuma satu kali. Untuk apa sih kita ini? Untuk apa? Untuk apa? Clear ya Bu? Ya, makanya nanti di antara nikmat yang paling nikmat itu adalah nikmat sempat. Nikmat faragh. Faragh itu kebalikan daripada syughlun, sibuk. Jenengan milih nganggur atau milih sibuk? Kalau jenengan milih sibuk, lah mudah-mudahan sibuknya itu sibuk yang bermanfaat. Tapi kalau milih nganggur, Allah itu sebenarnya tidak suka dengan nganggur itu. Apa dalilnya Bu? Fa'idha faraghta fansab. Dan jika engkau itu sudah selesai melakukan sesuatu hal, ya fansab, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan sesuatu hal yang lain yang bermanfaat yang lain. Karena terus hidup itu terus. Nanti kalau hal yang tidak kita manfaat yang kita lakukan, hasilnya juga tidak manfaat. Tapi kalau yang kita lakukan bermanfaat, maka insya Allah hasilnya juga manfaat. Itu. Ya boleh kita sekali-kali mungkin apa namanya, refresh. Tapi ternyata refresh yang bermanfaat itu banyak. Refresh yang bermanfaat itu juga banyak. Ya jenengan yang lebih paham lah refresh yang bermanfaat yang banyak itu apa. Pak, saya itu refresh sambil jalan-jalan atau mungkin ngontel, sepeda ontel. Nah ini juga bermanfaat. Tapi diyakinkan, kita niatkan dengan niat yang benar. Bismillah, saya tak sepeda ontelan, tak gowesan, mudah-mudahan saya sehat, dan dengan sehat itu mudah-mudahan saya nanti ibadahnya lebih kuat. Maka setiap kayuh sepeda yang jenengan lakukan itu memberikan pahala tersendiri bagi jenengan. Para ulama sudah menyebut sesuatu yang sifatnya mubah diniati karena Allah, dia bisa menjadi ibadah. Tapi sesuatu yang sifatnya haram
diniatin ibadah, tidak bisa. Engko mare ngono ngrasani tanggane, ditakoni, "Sampeyan kok ngrasani tanggane?" "Saya ngrasani karena Allah." Ngrasani karena Allah itu maksudnya piye to sakjane? Kok ngrasani karena Allah ya? Delok sinetron, weh koncang. Sampeyan kok delok sinetron? Saya ini lagi mengambil ilmu dari sinetron itu. Tenanan lah model ngono kuwi. Mau mengambil hikmah dari sinetron itu tenanan lah. Kadang-kala itu hanya sekedar sebuah alibi untuk menutupi hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Wes ya Bu. Jadi tanda kalau Gusti Allah berpaling itu apa? Ketika orang-orang itu tersibukkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita ini harus berupaya ambil saja yang bermanfaat. Dulu pernah saya sampaikan, yang dihisab itu ada berapa sih? Yang dihisab oleh Allah itu berapa saja? 1 umur. Umur kayak apa wae. Nomor 2 fisik badan. Ini juga akan ditanyai oleh Allah. Makanya muncul kalimat al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci oleh Allah, tangannya bicara, kakinya juga menjadi saksi. Ya tangani ngomong, "Ya Rob, saya dulu suka kayak nempilingin orang," nah gitu. Ngomong kabeh. Terus nomor 3 yang dihisab oleh Allah diantaranya ilmu yang sudah didapat itu loh, dilakoni apa ora. Dalilnya apa di situ? Ilmu itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan ngecepet sesuatu yang kamu tidak melakukan? Itu kan ilmu itu. Baik. Lanjut, apa lagi yang lagi? Harta. Umur, badan, ilmu, dan harta. Kalau harta ini 2, dari mana ke mana. Semakin panjang umurnya, hisabnya juga semakin panjang, semakin berat. Jenengan pengen umur yang panjang atau pendek? Kalau jenengan pengen umur panjang, berarti hisabnya semakin banyak. Berarti jenengan melok pengen sih panjang ya? Panjang. Nomor 2 tadi apa? Badan. Semakin cantik jenengan, ya, hisabnya juga semakin berat. Jenengan pengen jadi ayu apa elek? Pertanggungjawaban kecantikan jenengan, fisik yang sempurna jenengan, wah itu juga minta jawaban. Jenengan duwe ilmu ini wis akeh jenengan yang setiap hari Kamis ngaji. Mulai tahun berapa jenengan ngaji setiap hari Kamis? Itu juga ditanyai sama Allah. Semakin banyak ilmunya, hisabnya juga semakin panjang. Jadi jenengan pengen pinter apa pengen gak pinter? Lah jenengan pinter berarti hisabnya semakin banyak. Waduh lah, wis umure dawa. Wayu pinter lah, le tambah double-double. Sing nomor 4 masalah harta. Sing duwe motor karo tidak duwe motor, abotan sing duwe motor hisabe. Sing sugih karo sing gak sugih, abotan sing lah papat jenengan. Wah, botenan iki umure dawa, wis ayu, pinter, sugih. Wah, pertanggungjawabannya nanti di akhir lah duwawon. Jenengan milih sugih apa melarat? Oh, milih sugih. Berarti siap ya dihisab ya. Terutama umur yang tidak bermanfaat, perilaku fisik yang tidak bermanfaat, ilmu yang punya tidak dimanfaatkan, harta yang digunakan untuk yang tidak bermanfaat, wis double wis hisabnya. Clear ya Bu? Pak jenengan kok meden-medeni ora? Wong jenengan diweden-wedeni kadang ya ora wedi ya. Oh, makanya ngaji kadang ya kudu diweden-wedeni. Ojo di ojo dilem terus tambah menggok nanti.
Wong didenteni kadang ya sik pancet ae kadang. Ada semua Pak Ustaz. Kita mencari ilmu itu untuk diri sendiri. Soalnya kan kita merasa kalau diri kita itu belum cukup. Jadi kalau kita belum bisa memberikan ke orang lain, tapi untuk diri kita sendiri memperbaiki diri sendiri gitu. Itu berarti manfaat untuk model yang satu. Manfaat untuk model yang satu. Kita punya ilmu, kita amalkan untuk diri sendiri kita. Tapi ada perintah yang kedua. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku meskipun cuma satu ayat. Mana yang jenengan sudah paham, mana yang jenengan sudah oke, sampaikan ke orang lain. Itulah Islam. Maka Islam itu ada 5: meyakini Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, membela Islam. 5M. Kalau jenengan sudah berikrar saya Islam, harus melakukan 5M ini. Dan mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam yang nomor 4 tadi. Itu Ibu. Jadi malah justru kalau jenengan punya ilmu tidak disampaikan, itu namanya kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Gak boleh malah. Lah kenapa masih takut? Lah kalau semuanya takut gak ada jadi ustaz kayak saya begini. Lah kalau semuanya takut gak ada yang jadi ustaz malah. Gak harus ceramah malah. Wedi sudah lakukan saja. Sambil proses pelan-pelan untuk memperbaiki dirinya. Kayak saya seperti ini, saya belum sempurna dan tidak sempurna dan belum pinter. Tapi karena memang dituntut untuk balighu anni walau ayat, ya saya sampaikan. Dan perkara nanti saya dihisab, ya memang sudah itu saya, makanya dari sisi saya nyampaikan, jenengan nyampaikan ke orang lain, disitulah kemudian nanti jenengan semakin bisa untuk menata diri. Tidak ingin loh, mosok saya aku nyeramai wong bendino, aku gak api-api lah, minimal mundur. Itu Ibu, clear ya, ojo disimpen dewi. Minimal ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, di surat At-Tahrim itu ya, di surat At-Tahrim itu. Di situ wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan lah cara untuk menjaga diri keluarga itu diantaranya juga itu menyampaikan itu. Le sholat le dalile gini lo le, ya beb tahajud beb dalile gini lo beb, itu ya Bu ya, ojo wedi. Tapi tetap mengharap tuntunan dari Allah supaya kita bisa memahami ilmu sekaligus mengamalkan untuk diri pribadi dan bisa menyampaikan ke orang lain. Dan Nabi sudah memberi motivasi. Man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, termasuk ilmu tadi, maka dia itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jenengan ngasih ilmu kepada 10 orang. Lah kok 10 orang itu kemudian mengamalkan ilmu yang jenengan sampaikan? Jenengan dapat pahala selama orang itu mengamalkan apa yang jenengan sampaikan. Dan itulah hadisnya juga mengatakan Nabi itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jenengan ada orang tidak bisa baca Fatihah, jenengan ajari baca Fatihah, irama bayati umpamanya. Maka selama orang itu mengamalkan irama itu, membaca Al-Quran dengan tahsinnya itu, dibuat sholat, meskipun jenengan meninggal, pahala itu akan terus mengalir. Itu di samping itu ada motivasi lagi satu. Kalau ada orang itu kemudian kita beri sesuatu, ilmu, kebaikan, dia kemudian akhirnya melakukan kebaikan itu, kata Nabi, itu sama atau lebih baik dari yang namanya humrun ni'am. Humrun ni'am itu apa Bu? Onta merah. Pada zaman Nabi, onta merah itu salah satu onta yang paling mahal dan jarang. Kalau zaman sekarang mungkin yo Ferrari, Lamborghini gitu. Kalau jenengan itu mampu membuat orang ini jadi baik dengan ilmu yang jenengan berikan kepada dia, itu berarti jenengan sudah dapat 1 Lamborghini pahalanya. Lah kalau sudah orang banyak
berapa Lamborghini, itulah orang yang paling kaya. Wis gak usah wedi untuk menyampaikan sesuatu, tapi sebelum menyampaikan sesuatu pelajari dulu, pahami dulu, baru kemudian sampaikan. Penak tau sakjane jadi mubalik itu luar biasa pahalanya. Tapi memang mubalik itu separuhnya di neraka, separuhnya di surga. Lek dhek ngecepret tok koyo ngene iki gak gelem nglakoni, berarti dia ke neraka. Tapi kalau dia itu ngecepret seperti ini kemudian mampu mengamalkan, melakukan, maka dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Jenengan milih sing ndi? Nah, jenengan tadi lah milih sing pinter. Berarti kalau sudah pinter ada tuntutan untuk menyampaikan kepinteran jenengan. Wis, semangat toh. Apa wedi sih an? Wedi. Oh gak pede. Minder berarti. Minder itu hukumnya haram. Karena dia itu tidak mensyukuri kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi sombong juga haram. Kepedean juga gak boleh. Ya boleh ngono menyikapinya. Oh no Bu, itulah tazkiyatun nafas itu. Ya seperti itu garapannya. Wes, ada lagi? Ada unek-unek. Ngaji modeling ini ki penak apa ora penak? Ya nuturi awake dhewe ya Bu ya. Ya, ora tukaran ya. Oh, ada yang enggak bisa bahasa Jawa. Oh, mohon maaf kalau begitu. Bu Ella bisa bahasa Jawa? Oh, bisa. Oh iya sih, lupa saya. Jenengan juga nggak bisa. Oh Jakarta. Tapi paham ya kayak yang saya sampaikan tadi ya. Sudah berapa tahun di Malang kan? Oke, lanjut. Berarti kesimpulannya apa? Tanda Allah berpaling dari seorang hamba ketika seorang hamba itu senantiasa sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa inna imro'an dahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun antatula alaihi hasratu. Wah ini sesungguhnya seseorang dahabat yang hilang, pergi, hilang. Apa saatun, satu detik, satu waktu. Fi min umurihi, dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, di dalam sesuatu yang tidak diciptakan untuknya. Maksudnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Maka la jadirun antatula alaihi hasratu, maka mesti tatula itu panjang itu. Maka kalau orang itu ada satu detik saja, 1 menit saja waktu yang hilang dari hal-hal yang tidak bermanfaat itu tadi, maka pasti dia kerugiannya itu sangat panjang. Nyesele iku lho akeh, kalau dalam bahasa kita itu nyeselnya banyak. Nanti kapan? Ya, ketika dia sudah nyampe pada usia sekian, itu pasti akan ada penyesalan-penyesalan. Mesti akan ngomong begini, saya dulu kok gak begini ya, saya dulu kok gak ngini, apa gak ngini ya begini tadi. Saya dulu kok gak begini, saya dulu kok gak ngaji, saya dulu kok gak andai kata saya, nanti masih akan muncul begitu. Tapi mengatakan andai kata itu sudah tidak boleh, haram, sudah gak boleh. Kalau sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita mengatakan andai kata itu sudah tidak boleh, sudah. Tapi mau tidak mau muncul yang namanya penyesalan tadi. Ya, kayak dulu di pondok, di situ teman-teman pada menghafal Quran, sementara saya fokus ke bahasa Arabnya.
ke kitab-kitab kuningnya. Hanya beberapa juz yang mungkin dihafal. Tapi kemudian ketika melihat teman-teman yang sudah 30 juz, saya sementara tidak bisa 30 juz, kadang ya mikir, saya dulu kok gak. Nah itu, tapi saya sudah berpikir, ya sudahlah, itu memang sudah jalan saya untuk di kitab-kitab kuning seperti ini, tradisional seperti ini. Dan kemudian untuk memulai lagi, itu memang juga beratnya minta ampun. Untuk mempertahankan yang 5 juz, 6 juz itu saja sudah beratnya, Masya Allah. Untuk murojaahnya itu, terutama yang di juz 28, juz 29 itu, Masya Allah. Kalau juz 30 sih oke lah, 28 sama 29 itu loh. Itu Masya Allah, itu murojaahnya pun juga harus intensif. Nah itu, kalau teman-teman saya dulu, wah sudah hafal semua. Tapi kemudian saya akhirnya berpikir, mereka fokus ke hafalan Quran yang 30 juz, tapi ternyata yang bahasa Arabnya, yang kitab gundulnya begini, mereka keteteran, ketinggalan juga. Jadi ternyata oleh Allah sudah diatur seperti itu, diatur. Clear. Sudah berapa persen yang hilang dari sesuatu yang tidak bermanfaat? Maka di sini tambah waman jawaza al-arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilannar. Barang siapa yang umurnya sudah melebihi 40 tahun. Loh, tadi saya sudah mengatakan 40 ya Bu. 40 itu juga secara khusus disebut di dalam Al-Quran. Terus secara psikologi juga memang 40 itu memang sudah ranah-ranahnya dia kematangan, apa namanya, kematangan kedewasaan. Secara sosiologi itu juga begitu. Bahkan nabi terutama Nabi Muhammad itu rata-rata diangkatnya jadi nabi itu usia 40 tahun. Ada kematangan di situ. Kalau ada orang itu sudah lebih dari 40 tahun, walam yaghlib khairuhu, dan kebaikan-kebaikan itu tidak menjadi yang mengkontaminasi ala sarihi dari kejelekannya. Maksudnya wis umur 40 tahun durung iso dadi bagus, belum bisa jadi baik, bahkan kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Maka orang semacam ini hendaklah siap-siap masuk ke dalam nerakanya Gusti Allah. Seharusnya kalau orang itu sudah 40 tahun, kematangan berpikir, kematangan logika, kematangan psikologinya, kematangan kejiwaannya, kematangan sosialnya itu seharusnya ada. Sehingga kemudian kebaikannya itu akan semakin bagus, semakin melebihi daripada kejelekannya. Jangan sampai jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Suatu saat ke Royal ATK, saya sama anak-anak. Begitu mau pulang, kita sudah masuk ke mobil, lewat ada orang. Usianya estimasinya pada waktu itu lebih dari 50 tahun. Ibu-ibu. Pakaiannya itu kayak seperti anak muda. Celananya ngampret, kaosnya ketat, rambutnya disemir-semir. Anak saya yang masih kecil itu langsung nyeletuk. Wis tuwek kok. Nah itu. Apa petakilan Bu? Ayo, ada yang tanya itu dari ibu-ibu, petakilan itu apa? Banyak ikannya, banyak kaya. Iya. Saya nggak ngomong, saya cuma diem. Kalau dinamakan takjub itu gimana ya? Cuman saya mikir gini loh. Lah iya. Kira-kira putu-putune piye melihat sang nenek ini? Lah kan seharusnya kalau usia-usia sekian itu sudah mulai apa? Seharusnya begitu ya. Insya Allah di sini tidak ada ya. Jangan seperti pohon pakis. Pohon pakis itu apa? Tahu pakis? Lah betul. Pakis itu pas ketika masih muda melungker. Ya, tapi pas ketika dia semakin tua, semakin dana. Wah, ya itu jangan seperti itu.
Jadilah seperti padi. Padi itu pas ketika masih muda doang, kemeluwintine gitu. Tapi ketika padi itu semakin tua berisi dia semakin lah, pakailah ilmunya padi. Dan juga pakailah ilmu filosofinya laut. Semakin dia dalam, dia semakin tenang. Tapi yang di luar itu kan riak tanda tak dalam, tong kosong nyaring. Nah, gitu nggih. Yes. Jenengan ini tak lihat sudah lebih dari 40 tahun semua. Ya, saya saja sudah 48. Saya sudah 48. Tadi 48 jadi 48 kok sih gak tobat-tobat ya. Ya Masya Allah, siap-siap masuk ke dalam. Lah apalagi kalau sudah usianya 63 tahun. Nah, mengikuti Kanjeng Nabi 63 tahun siap-siap. Ya, Nabi 63. Kalau 62 tahun berarti kurang 1 tahun. Oh, berarti bonus. Berarti Gusti Allah masih memberi kesempatan itu. Ya, ada yang sudah lebih 63 ini. Ada ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bu ya. Yang belum ini, terutama saya di sini mungkin yang paling muda saya ya. 48. Oh. Oh, 41. Alhamdulillah. Oleh Allah sudah 40 dikasih bonus 1. Berarti semuanya lebih dari 40 ya? Sudah. Berarti sudah setengahnya ya. Sudah setengahnya. Jenengan 75. Masya Allah. Tapi kelihatan masih muda. Alhamdulillah ya. 75 ya, Masya Allah. Ya, perawatannya pakai air wudhu tadi. Dengan wudhunya yang bagus. Baik, ada yang didiskusikan enggak lagi sebelum saya lanjut lagi ke nasihat berikutnya? Tidak ada ya? Nah, apa yang disampaikan di atas tadi kata Al-Ghazali, wa fi hadhi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Dan di dalam nasihat-nasihat ini kifayatun mencukupi. Mencukupi apa? Li ahli ilmi, untuk para ahli ilmu. Nasihat apa tadi Bu? Nasihat apa tadi Bu? Jangan sampai kita ini, entah itu tubuh kita, fisik kita, harta kita, ilmu kita, jangan sampai disia-siakan sehingga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, kalau kita sudah mulai nyadar, oh ini gak bermanfaat, lebih baik segera. Nanti kalau jenengan sudah terbiasa untuk hal-hal yang bermanfaat, ketika ada sesuatu yang jenengan lakukan tidak bermanfaat, itu rasanya sudah gak nyaman, sudah gak nyaman. Contoh, dengarkan musik. Dulu saya ya senengannya musik dulu, terutama musik-musik cadas itu, Metallica, power metal, macam-macam dulu. Setelah ngaji dan sebagainya, lama-lama saya berpikir, saya terlupakan dengan musik-musik itu. Sekarang ketika ada musik seperti itu sudah kayak sudah apa gitu, sudah kayak tidak manfaat sama sekali. Lebih enjoy ketika mendengarkan murotal, lebih enjoy ketika mendengarkan ceramah-ceramah, itu lebih baik. Lah sekarang kadang-kadang saya melihat ada orang-orang yang berjoget ria sampai sekian lama, itu kan melalaikan terus. Memang benar ya bahwa musik itu sebenarnya mazamirul syaitan, seruling-serulingnya setan. Baik, lanjut. An-nasihatu sahlun. Nasihat itu gampang. Memberi nasihat itu gampang. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang nuturi itu gampang.
Karena betapa banyak orang itu yang mau menasehati tapi gak gelem dinasehati. Kalau orang Jawa bilang gelem nuturi tapi gak gelem dituturi. Maka Al-Qur'annya bunyinya itu watawa saubil haqqi watawa bis sabr, atau watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Apa rahasianya Allah memakai tawasau, pakai wazan tafa'ala, saling? Kalau ada kata-kata saling, berarti sebenarnya orang Islam itu harus berani menasehati dan juga harus berani dinasehati. Seharusnya begitu. Harus berani menasehati, karena di antara haknya orang Islam itu ketika dia minta nasihat, jenengan disuruh menasehati. Tak rinci. Haknya orang Islam itu berapa sih, Bu? Satu, kalau dia mengucapkan salam, haknya untuk dijawab. Dua, kalau dia sakit, haknya dijenguk. Kalau dia itu mati, haknya dia untuk diurus. Kalau dia mengundang, selama tidak maksiat, kita berhak untuk datang. Kalau dia bersin, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Dan haknya orang Islam yang nomor 6, kalau dia minta nasihat, maka nasihati dia. Kayak seperti saya begini nih, ya, jenengan minta Ustadz ngaji kitab ini, ya wes, ya saya lakukan sesuai dengan all out mungkin, karena itu haknya jenengan, dan saya seupaya mungkin untuk disiplin, jam songo ya jam songo, ya, karena itu haknya jenengan, kan begitu. Lah itu hak. Maka di sini an-nasihatu sahlun, memberi nasihat itu mudah. Siapapun bisa menasehati. Siapapun bisa menasehati. Yang berat itu apa, Bu? Wal muskilu qabuluha. Nah ini, wal muskilu, dan yang sulit, muskil iku qabuluha, menerima nasihat. Orang kalau menasehati gampang, tapi kalau untuk dinasehati dan dia menerima nasihat, itu yang angel, itu yang sulit. Nah, makanya tadi rahasianya pakai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jangan kembangkan nanti di surah Al-A'la ayat 10 sampai ayat 11. Saya dzakaru mayaksha, tak bukakan ya. Kita lihat secara linguistik bahasa Arabnya, kira-kira nasihat itu gimana, dan ciri-cirinya orang yang beriman itu piye. Surat Al-A'la ayat 10 ayat 11. Nah ini ya, yang ayat 10 di sini. Ada apa di situ, Ibu? Secara bahasa ada huruf sin. Sin itu mempunyai makna akan. Terus kata kerjanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il. Pakainya fi'il mudhari'. Saya dzakaru sama yakhsha sama-sama pakai fi'il mudhari'. Sementara kita paham namanya fi'il mudhari' itu, dia itu bimakna sekarang dan yang akan datang. Ya, bimakna sekarang dan yang akan datang. Sin yang mempunyai makna akan itu untuk lil qorib, untuk sesuatu yang sifatnya dekat, spontan. Beda dengan saufa. Berarti gini, yaksha itu kan orang yang takut kepada Allah ya, Bu ya.
Yakhsha itu kan orang yang takut kepada Allah. Berarti sekarang atau akan datang ketika dia mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, dia akan spontanitas akan mengambil nasihat itu. Itu rahasianya secara bahasa begitu. Dan kalau kita lihat di ayat 11, di sini sama-sama pakai fi'il mudhari'. Wa yatajanna itu artinya menjauh, menolak. Siapa al-ashqa itu? Al-ashqa itu orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka pakai isim tafdil lagi. Orang yang paling celaka itu kalau berhadapan dengan nasihat, berhadapan dengan peringatan, dia cenderung menolak, cenderung menjauh. Jenengan termasuk yang 10 atau yang 11? Yang 10. Nah itu, memang itu seperti itu. Makanya tadi dikatakan nasihat itu gampang, yang susah itu menerima nasihat. Berat loh menerima nasihat. Dikritik berat loh itu. Dan orang-orang yang orang-orang yang sombong yang tidak mau menerima nasihat. Kita perlu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad itu menawarkan taktik peperangan. Itu kan kita sebut dengan khobariyah al-insaniyah. Kemudian ada sahabat yang bilang, ya Rasul, hadza min ra'yika au minal wahyi. Kanjeng Nabi, ini datang dari wahyu ataukah dari akal jenengan? Maka Nabi mengatakan, ya hadza min ra'yi, ini dari akalku. Maka oleh para sahabat beliau diberi tawaran taktik untuk perang. Nabi bukan muring-muring. Nabi tidak marah-marah, tidak mentang-mentang jadi nabi, tidak mentang-mentang jadi rasul. Tapi Nabi kemudian menerima apa? Masukan dari sahabat tadi loh. Itulah orang tawadu. Biasanya si ngangel itu, biasanya yang susah itu adalah satu, orang yang punya usia lebih tua. Itu biasa nih. Wah, aku wis tuwek kok. Loh, bahasa Indonesianya apa? Oh, saya sudah tua kok dinasehatin sama yang muda loh iki. Ini yang pertama memang usia ini. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu karena yaitu senioritas itu. Iku Muhammad itu kan baru kemarin diangkat jadi nabi. Bla 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 bla. Nomor loro, apa yang membuat orang jadi menolak nasihat? Kesombongan. Lah wong aku wis pinter kok sing dikandani wae. Wong aku wis ngaji rono rene, saya sudah ngaji kemana-mana, saya sudah punya ilmu banyak, kok masih itu yang kedua, kesombongan. Tapi sebenarnya yang paling banyak poin rating pertama yang membuat orang menolak nasihat itu yang sombong. Lah sombong ini nanti modelnya macam-macam. Di antaranya karena usia. Di antaranya karena banyaknya pengikut. Di antaranya karena kaya. Oh aku sugih kok kate dituturi sing melarat lho menurut barang. Itu. Jadi macam-macam itu penolakan-penolakan kebenaran itu begitu luar biasa. Tapi yang paling banyak itu karena faktor kesombongan. Yang sombong itu diantaranya karena gengsi. Atau mungkin diantaranya karena faktor fanatisme. Entah kepada nenek moyangnya atau kepada kelompok tertentu. Di Al-Quran ada bilang begini kan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana.
Itu ketika Allah menyebut dan ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Jawaban mereka, bal natabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau yang di juz yang kedua itu pakai alfaina. Kalau di dalam surat Luqman sama itu pakai wajadna aba'ana itu. Mereka akan mengatakan, loh cukup buat kami mengikuti. Mengikuti siapa, Bu? Ya mengikuti bapak-bapak kami mulai biyen ngene kok. Gak usah dirubah wis, mulai biyen gini lah. Itu termasuk daripada kesombongan karena faktor fanatisme itu. Atau mungkin kelompok tertentu, kelompok saya ini yang paling sunnah, kelompokmu yang ahlul bid'ah, ngono barang. Hati-hati. Wis Bu ya, nasihat itu gampang. Yang susah itu menerima. Jenengan ini tadi yang masuk berapa persen nasihatnya? Yang diingat berapa persen nasihatnya? Kira-kira nasihat yang jenengan terima mulai jam 9 tadi, kira-kira disalurne ke anak-anaknya, ke bapak-bapaknya, berapa persen yang nyantol? Yang paling jenengan ingat apa? Jangan menyanyiakan ya, paling diingat. Makanya kadang-kala memang perlu diulang-ulang. Kadang-kala mulai ditakoni karo sini ngomah, ditanya sama di rumah, ngaji apa tadi? Nggak tahu. Loh ya apa sih? Delok wong kecepret apa ya? Ngelihat orang kecepret atau gimana? Enggak kok, insya Allah jenengan enggak kok ya. Saya lihat juga mencatat semua. Iya, kira-kira nanti catatannya dibaca lagi apa enggak? Dalam? Oh, diskusi sama suami, Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas ngaji ini jenengan sadar ya Bu ya. Nanti lagi keluar dari ngaji sadar apa ora? Ya, lagi ini sama sadar toh? Ya, nanti lepas gak ngaji gak sadar. Nanti kemana kesadarannya itu? Li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murrun. Karena sesungguhnya nasihat di dalam rasa orang yang mengikuti hawa nafsu iku murrun, pahit. Bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, terkontaminasi oleh hawa nafsu, nasihat kebenaran ini jangan pahit di tenanan. Pahit total wis. Tidak mau mereka makan yang pahit-pahit. Terus idil manahi, ya karena hal-hal yang dilarang mahbubatun, lebih disukai fi qulubihim, di dalam hati mereka. Jadi di sini bisa kita ngelihat ya Bu, isyarahnya itu hawa nafsu itu dia lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya dilarang. Masih ingat nyanyiannya Romai Rahmah ya? Kenapa yang asik-asik, kenapa yang enak-enak, nyanyiannya kenapa apa itu? Dulu saya pernah ingat. Iya. Apal Bu Ella judi itu. Atau mungkin masih mendengarkan judi itu. Ya, kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Ya benar ya? Kenapa semua yang enak-enak itu yang larang? Ya karena memang itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu senengannya kepada hal-hal yang sifatnya dilarang. Makanya neraka itu diliputi oleh sesuatu yang menyenangkan. Sementara surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Ngaji seperti ini gak seneng bagi orang yang pemilik hawa nafsu. Ngurungone wong ngecepret mana kuat mereka. Bagi yang pemilik hawa nafsu, bagi hawa nafsunya sudah mulai ditekan itu, ya merasakan ngaji dituturi ya enak.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau jenengan pengen tahu itu bisikannya hati nurani atau bisikannya nafsu, ciri khasnya di mana? Kalau hati nurani itu pasti akan membisikkan kepada sesuatu yang sifatnya baik. Sementara kalau nafsu, apalagi dikontaminasi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka ini mesti selalu akan menyuruh kepada hal-hal yang jelek. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya, yang di juz yang ketiga itu. Setan itu menjanjikan kepada kalian itu kemelaratan. Maksudnya dia menakut-nakuti tentang hal-hal yang sifatnya melarat. Wa ya'murukum bisu'i wal fahsya, dan setan itu akan memerintahkan kepada kalian kepada sesuatu yang jelek dan yang keji. Itu setan. Sehingga hawa nafsu itu seperti itu. Lah sekarang gini, nanti kita latihannya yang modeling ini. Latihannya itu pas ketika kita sudah makan, sudah kenyang. Di antara latihannya sudah kenyang. Tapi di depan kita itu masih banyak enak-enak. Nafsu itu akan terus ngomong gini, itu loh masih banyak. Bungkus umpamanya. Makan terus, akhirnya terus ketika nafsunya itu yang kena, mangan terus sampai kelempokan, tidak karu-karuan. Tapi bagi kalau hati nurani imannya bicara, wis sudah kenyang, wis gak pantan. Nah itu seperti itu. Sholat, maunya sholat tahajud, sudah sadar kita itu, sudah sadar. Nafsu akan ngomong, ustalah turu pena, alarm sudah bunyi bolak-balik. Nafsunya bilang alah enakan kemulan, si adem-adem gini, tapi nuraninya bilang sudah kamu menghadaplah itu. Maka berarti mana? Kita latihannya pilih sesuatu yang tidak enak dalam tanda kutip itu. Biasanya itu ya bertentangan dengan hawa nafsu, yaitulah iman itu. Mau ngaji ke sini bisikannya mesti ono ae, gak usah ngaji. Neng omah ae ambek putu-putune. Ya lapo sing ngaji barang nang Ar-Raudhah. Ning omah lah itu berarti bisikannya setan digabung oleh nafsu itu. Jenengan tadi pas ketika mau berangkat ke sini itu bisikannya apa? Nggak ada yang bisiki. Oh, lancar yo. Lancar ya, masya Allah. Makanya memang benar kata Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum aduwallakum fahdaruhum. Jadi harta-harta kali istri inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum, pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh. Dan ada lagi di bawahnya surat At-Taghabun itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu jadi fitnah. Yang enak itu menjadi qurrata a'yun. Wes alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi. Alal khusus, di atas sesuatu yang khusus, orang yang mencari ilmu resmi. Ilmu resmi itu apa? Ilmu umum. Ya memang Islam itu tidak membedakan, tidak mendikotomikan ilmu, tapi untuk memudahkan pemahaman, terutama orang-orang yang belajar tentang ilmu umum, ilmu dunia. Kenapa dia mustaghilafat lin nafsi wa manaqibid dunya? Dia sibuk dengan keutamaan dirinya untuk cari gelar A, cari gelar B, cari gelar C. Tujuannya untuk apa? Wa manaqibid dunya, untuk mencari keutamaan perhiasan dunia. Golek duit bukan untuk karena golek duit. Mencari ilmu bukan niat karena Gusti Allah, tapi cari ilmu hanya untuk memperkaya diri. Mencari ilmu bukan karena faktor ibadah, tapi mencari ilmu karena ingin menjadi orang yang dihormati. Orang semacam ini di dalam riwayat yang dulu pernah kita kaji di adab thalibil ilmi, orang yang mencari ilmu niatnya untuk dapat dunia itu tidak dapat bau surga.
Tidak dapat bos. Jenengan ketika ngomong sama anaknya, le sekolah sing pinter, cek pinter dadi, cek pinter golek duit. Jenengan telah mengajarkan kepada anak jenengan untuk tidak dapat bau surga. Bukan itu ranahnya orang cari ilmu itu. Maka indikasinya jelas di TPQ, insya Allah gak di TPQ sini, enggak, di TPQ yang lain. Di TPQ itu. Jadi kalau anaknya ini gak bisa matematika, gak bisa IPA, gak bisa fisika, mau SNBT bawahnya, sampai bayar sekian juta-juta mau dia. Tapi pas ketika anaknya di TPQ, diajari ngaji, diajari sholat, diajari adab, diajari macam, ditarik duit 10.000 per bulan naik protes. Ngaji kok bayar loh menurut barang. Ternyata lebih mahal IPA, fisika, matematika yang itu hanya ilmu dunia yang tidak bermanfaat untuk nanti di akhirat. Kecuali kalau dia mampu memanfaatkan ilmu itu untuk kemanfaatan akhirat, beda lagi. Akhirnya mohon maaf, 22 tahun saya jadi guru itu, kalau ada anak-anak yang masuk ke SMP bahkan sekelas mahasiswa pada waktu itu, ya mereka gak iso ngaji ku ya enjoy. Anaknya gak bisa ngaji itu ya tenang-tenang saja. Aneh kan model itu. Nah itulah memang. Maka untuk orang-orang yang mencari ilmu, maka nasihat itu ibaratnya dadi panganane. Apa panganan itu? Makanannya sehari-hari. Makanan sehari-hari dari orang yang mencari ilmu itu ya nasihat itu sendiri. Nasihat dari mana? Al-Quran, nasihat dari sunnah, nasihat dari guru-gurunya. Bahkan karena dia itu ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, dia bisa mencari nasihat itu dari teman-temannya, ya dari kawan-kawannya kan begitu. Para sahabat itu seneng, ibu, para sahabat itu seneng kalau dinasehati oleh sahabat yang lain. Bahkan mereka kalau sekarang ada WA, kalau mereka pakai surat, kirim surat ke temannya, tolong nasihati saya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an akan memberi nasihat kepada orang yang mau Umar bin Khattab memberi hadiah kepada orang yang memberi nasihat kepada beliau. Itu Umar bin Khattab yang bisa menyampaikan kekurangannya untuk diperbaiki. Umar itu malah memberi hadiah ribet kepada dia. Abu Bakar As-Siddiq itu juga begitu. Para sahabat semuanya begitu, tidak alergi dengan nasihat. Berarti orang yang beriman itu tidak alergi dengan nasihat. Orang ahli ilmu itu tidak alergi dengan nasihat. Ya. Fa innahu yahsabu annal ilma al-mujarrata lahu wasilatun. Karena dia mengira bahwa ilmu saja bagi dia itu sudah menjadi wasilah, perantara untuk keselamatan dia. Ndak iso. Maka ilmu juga harus diamalkan. Apalagi kalau ilmunya hanya sekedar ilmu umum, tidak ada ilmu agama. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu diantaranya dia pinter masalah sesuatu keduniaan, tapi dia bodoh berkenaan dengan masalah akhirat. Itu yang dibenci oleh Allah. Bilang ngomong masalah ekonomi, pinter. Ditakoni sholatnya wis bener apa durung, gak ngerti. Ini termasuk orang yang dibenci sama Allah. Bicara tentang arisan, ahli. Ditakoni wudune wis bener apa durung, gak ero. Ini dibenci sama Allah. Insya Allah kita ini dua-duanya ya Bu ya. Makanya kan bunyinya Robbana atina fid dunya hasanah. Dunianya juga bagus. Ilmu dunianya juga bagus berarti kan? Wa fil akhirati hasanah. Berarti akhiratnya juga bagus. Akhiratnya juga bagus. Sayakunu najatuhu wa qulasuhu fi. Akan ada keselamatan dia, pungkasannya dia itu ada di ilmu itu, bukan wa annahu mustaghnin anil amal, dan dia itu tidak mustaghnin, tidak butuh kepada amal. Tidak bisa. Tidak bisa. Ilmu itu supaya bisa menyelamatkan harus pakai diamalkan. Wa hadza i'tiqadu falasifah. Ini adalah keyakinan orang-orang ahli filsafat.
Maka banyak sekali posisi ilmu filsafat itu yang membuat kita jadi terjerembab kepada hal-hal yang tidak benar karena hanya sekedar pakai logika. Saya kira cukup ya. 1,5 jam ditampar ngalor ngidul, dinasehati ngalor ngidul, tidak terasa Bu 1,5 jam. Ya, jenengan yang mendengarkan saja ya enak, nyatet enak ya. Ya. Tapi sing ngecepret ini ya kesel rupanya. Ya betul. Balighu ani walau ayat yang saya sampaikan sudah berayat-ayat tadi sudah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Itu ibu dicari sama cucunya. Sini Deda, duduk sini. Nah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.